Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal ya? Bukan, lagi cari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan? Solusinya BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas, solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, kita lanjut ke kelompok 4-in-1. Kepada kelompok 4-in-1, di waktu dan layar disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Kak? Waalaikumsalam. Ya. Kak Masrurah, udah siap? Ya, siap. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kami dari tim 4-in-1 akan mempresentasikan proposal aplikasi kami yang bernama Mobi Offline. Mobi, mobilitas yang beroperasi secara offline dengan pemasaran online berbisnis syariah. Next. Berikut adalah daftar isinya. Kami menggunakan metode design thinking karena bisa menjadi wadah untuk berbagi pendapat dan menyatukan ide sesama anggota tim dalam mendesain aplikasi. Walaupun di langkah testing, kami tidak sempat melakukannya karena keterbatasan waktu. Next. Pada tahap 4 ini, kami mencoba berempati pada user dengan cara membuat sebuah analogi. Bagi para penggemar tantangan melakukan perjalanan jauh atau menetap di suatu daerah baru untuk waktu yang lama bukanlah hal yang perlu dicemaskan dan dikhawatirkan. Bagi mereka, melakukan hal-hal baru adalah kegiatan yang menyenangkan. Lalu, bagaimana dengan sebagian lainnya yang selalu cemas dan khawatir saat melakukan perjalanan jauh atau menetap di suatu tempat baru? Di antara hal yang mereka cemaskan adalah saat membutuhkan layanan jasa cepat offline tapi tidak tahu tempatnya. Sedih bukan? Di sini kami hadir untuk membantu Anda dengan aplikasi penyedia jasa layanan offline. Dengan aplikasi kami, Anda akan dengan cepat menemukan layanan jasa di sekitar Anda. Berikut adalah target pengguna aplikasi. Next. Dari analogi yang kami buat di atas, kami mempunyai beberapa problem statement, yaitu orang baru di suatu daerah, tidak tahu tempat jasa di daerah tersebut, banyak usaha offline yang belum pikar, lokasi usaha yang jarang diketahui. Next. Di tahap solusi ini, kami mempunyai beberapa solusi untuk menyelesaikan problem statement. Yang pertama, pertemukan pemilik jasa dan pelanggan. Kedua, mencarikan pelanggan secara online. Membuat fitur toko terdekat. 4, membuat fitur beberapa layanan. 5, membuat fitur tentang fikih jual beli. Next, ke slide selanjutnya. Di tahap bisnis model Canvas ini, kami mempunyai beberapa model statement, yaitu key activities untuk mendesain aplikasi, di value proposition, di value proposition-nya, kami mempunyai beberapa fitur, yaitu fitur jadwal sholat, fitur beberapa jasa layanan, fitur toko jasa terdekat, fitur jual beli. Lalu di tahap customer relationship dan channel, kami mempunyai fitur chat,
untuk pembeli dan pemilik jasa. Di tahap target customer yaitu gender, pria wanita usia 18-40 tahun, profesi bisa mahasiswa, karyawan, dan umum. Pada tahap monetization plan, kami mempunyai 3 langkah. Break even point, yaitu interaksi antar sesama, yaitu dari mulut ke mulut melalui teman, keluarga, dan lain sebagainya. Adapun untuk profit, kami masih dalam tahap pengenalan, jadi tidak dipungut biaya apapun. Kemudian konten here, fitur fikih jual beli untuk menandakan aplikasi berbasis syariah. Next. Yang membuat aplikasi kami beda adalah tahap demand, user yang membutuhkan layanan jasa seperti yang telah kami jelaskan di tahap 4 tadi. Kemudian IDs-nya kami mempertemukan pemilik jasa dan pembeli. Di tahap quick, ini terdapat fitur yang memudahkan user dalam proses proses penggunaannya. Kami upayakan produk yang di aplikasi kami terjamin kehalalannya. Kami juga menyediakan fikih jual beli serta mencantumkan syarat dan ketentuan dalam proses layanan pembelian antara pemilik jasa dan pelanggan. Adapun teknologi informasi kami memakai aplikasi mobile atau handphone. Planning bisnis kami adalah aplikasi berbasis syariah marketplace. Next. Tim kami, saya sendiri, Mas Surah sebagai CEO, Mustafa Abdul Hakim sebagai hipster, Jesslyn sebagai hacker, dan Faisal Rahmi Lubi sebagai hacker. Berikut, slide berikutnya. Berikut, berikut adalah tampilan beberapa halaman dari aplikasi kami. Next, prototype. Link prototyping. Bisa tolong dibukakan link prototypingnya. Sudah terlihat loh prototypingnya. Masuk ke drive Google. Sudah ini. Oh ya. Bisa ditampilkan. Loh. Sudah terlihat. Sudah.
Sudah selesai Dor prototypingnya. Selesai, Pak. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya tanya jawab bersama para dewan juri. Dan kita mulai penjurian dari Bapak Nofrizal Syam. Silakan, Pak. Oke, 4-in-1 ini kalau boleh aku ngerasa nih apa ya? Kalau boleh tahu udah pernah menjalankan punya mendescribe satu ide untuk dijadikan solusi itu udah pernah belum sebelumnya? Atau ini pertama kali kalau boleh tahu teman-teman 4-in-1? Saya sendiri baru pertama kali. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau dari saya sendiri udah belajar dari sebelum Terima kasih, Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Jamaluddin Fikri. Silakan, Pak. Oke, idenya sebenarnya cukup unik, terus aku lihat juga belum ada big player di situ. Dan untuk melakukan kursus, misalkan di PAE, nah, terus kita tinggal di situ dalam jangka waktu tertentu, tapi kita butuh jasa layanan, butuh penjahit, jasa layanan penjahit gitu. Nah itu kan kadang kalau harus tanya orang, yang ditanya kadang kurang tahu juga karena bukan penduduk setempat gitu kan. Jadi bisa menggunakan aplikasi kami untuk mendapatkan lokasi jasa layanan tersebut. Dan kita juga, dan kami juga berniat untuk membantu para pemilik jasa layanan yang kekurangan pelanggan atau kurang untuk mengembangkan usahanya juga. Oke. Ya dari aku udah itu aja sih. Mungkin lanjut ke Pak Quraish. Oke, terima kasih Bapak atas komentarnya. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Quraisy, disilakan. Ya, terima kasih ya dari tim 4-in-1 ya. Berarti bukan musketeers ya, karena 4. Jadi ya terima kasih, kita apresiasi ya, idenya cukup inovatif sebetulnya. Menyediakan layanan, kalau kita datang ke suatu daerah kita nggak tahu apa-apa di situ ya, mungkin walaupun memang tadi yang Mas Jamaluddin katakan memang bisa dari Google, tapi ya at least mungkin ke depan kalau bisa proyek ini di scaling up ya, mungkin dalam bayangan saya bisa dikerjasamakan misalnya untuk pengembangan industri pengembangan pariwisata halal misalnya di suatu provinsi atau daerah. Misalnya mungkin kalau saya datang ke NTB, saya kebetulan pernah datang ke NTB kan memang terkenal di media-media digembor-gemborkan memang sebagai pariwisata ramah muslim ya, atau mungkin istilahnya pariwisata halal ya. Di satu saat saya pernah datang ke NTB, saya tiba di bandara, saya iseng-iseng masuk ke tourism center-nya dan ternyata mohon maaf di sana saya tidak menemukan semacam brosur misalnya saya ingin mencari list hotel yang halal, itu tidak saya temukan walaupun dalam bentuk brosur, atau mungkin list restoran yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI itu belum saya dapatkan. Jadi mungkin ini merupakan bisa juga ya dikerjasamakan ya, ke provinsi yang memang tertarik untuk mengembangkan pariwisata halal. Jadi misalnya taruhlah misalnya saya kecapean kan habis dari traveling, tiba-tiba ingin mengambil jasa tukang memijat ya, massage ya, misalnya massage. Nah itu misalnya saya laki-laki kan, nah, itu saya pasti mencari tukang pijat yang juga bergender laki-laki. Nah, itu bisa jadi sisi aspek kritis juga dalam hal syariahnya kan. Jadi bagaimana filterisasinya itu untuk sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip syariah. Atau mungkin misalnya saya perempuan kan, terus saya panggil jasa, misalnya jasa pembersihan AC ya, misalnya bagaimana saya merasa nyaman misalnya penyedia jasanya juga perempuan, itu harus dipikirkan ya, mungkin hal-hal seperti itu titik-titik kritisnya. Dan mungkin dugaan saya kerjasamanya juga musyarakah Mbak ya, dengan penyedia jasa Mbak ya. Betul ya, kerjasama akadnya musyarakah ya.
Ya, jadi mungkin ya itu yang harus diperhatikan, mungkin aspek-aspek dari sisi syariahnya yang saya bisa sarankan share ya ke teman-teman untuk kedepannya kalau dari scaling. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak. Hmm.